Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Tingkat Jaya, Ibu Yuli SPD. Yang saya hormati Ibu Juliatun Latifah SPD. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tingkat Jaya yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita diberikan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman mewujudkan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Juliatun Latifah SPDSD. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara pada siang hari ini akan terlebih dahulu saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, ketiga pelaksanaan diseminasi, keempat lain-lain dan penutup. Marilah kita buka acara diseminasi pemahaman mewujudkan budaya positif pada siang hari ini dengan bacaan basmalah ta'lim. Untuk acara yang kedua, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tingkat Jaya kepada Ibu Yuli SPD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 1 Tingkat Jaya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita hari ini, sehingga alhamdulillah di jam 1 siang ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi pemahaman mewujudkan budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Juliatun Latifah SPDSD yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Semoga kita semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan insya Allah akan menambah pengetahuan kita semua. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di hari pembalasan kelak. Allahumma amin. Bu Juliatun yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan semacam rasa bangga dalam diri saya sebagai kepala sekolah di sini, karena sampai hari ini Bu Juliatun tetap sehat, tetap semangat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan CGP di angkatan 11 ini. Kami dengan tentunya rekan-rekan guru di sini sangat mendukung apapun kegiatan yang Bu Juli lakukan yang terkait dengan kegiatan sekolah penggerak. Semoga ilmu yang nanti kami dapatkan ya dari kegiatan diseminasi ini tentang budaya positif ini bermanfaat untuk dipraktekkan di kelas masing-masing. Ini kegiatan yang sangat bagus ya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sehingga ilmu yang Bu Juli dapatkan lewat kegiatan guru penggerak tidak hanya mengendap di Bu Juli saja, tapi bisa tersampaikan kepada guru yang lain. Ini sangat pas dengan program sekolah penggerak. Jadi mari kita saling mendukung ya, saling memberikan motivasi antar
guru yang satu dengan yang lainnya, sehingga semua kegiatan yang ada di SD Negeri 1 Tinggarjaya dapat terlaksana dengan baik. Selamat melaksanakan dan mengikuti diseminasi. Semoga hari ini kita pulang dengan membawa ilmu yang bermanfaat, terutama untuk kemajuan di SD Negeri 1 Tinggarjaya. Semoga kegiatan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan Bu Juli dapat menyampaikan informasi atau kegiatan ini dengan baik. Amin. Hanya itu saja Bu Juli. Selamat melaksanakan tugas di diseminasi. Semoga Allah meridhoi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada kepala sekolah atas sambutan yang telah diberikan. Acara yang ketiga, pelaksanaan diseminasi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Juliatun Latifah SPDSD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tinggarjaya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul pada acara diseminasi pemahaman mewujudkan budaya positif yang kaitannya dengan tugas saya sendiri, yaitu untuk tugas di modul 1.4 tentang budaya positif. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan. Kita sangat bersyukur kepada Allah SWT, kita masih diberi kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan sahabatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini nanti saya akan menyampaikan tentang pemahaman mewujudkan budaya positif. Kita setidaknya di sekolah ini kita itu sudah terbiasa melakukan budaya positif. Tapi apakah itu budaya positif? Nah, kita kadang-kadang masih belum paham jelas tentang seperti itu. Nah, oleh karena itu pada kali ini saya akan menyampaikan kita di sini sifatnya sharing, belajar bersama tentang budaya positif. Nah, karena itu sedang marak untuk budaya positif. Nah, di sini ini ada pernyataan yang pertama, pemberian hukuman pada dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju tidak dengan pemberian hukuman itu kita nanti akan mendisiplinkan siswa? Setuju tidak Bu? Dengan hukuman? Iya, tidak. Karena cenderung apa? Kalau kita memberikan hukuman kepada anak, cenderung anak itu akan malah karena takut, bukan karena patuh tapi hanya sebentar. Itu tidak permanen, tidak sepanjang tidak berkepanjangan, tapi dia itu hanya patuh hanya sesaat itu. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju tidak Ibu? Tidak juga. Kenapa? Karena kalau hadiahnya hanya itu saja nanti bosan. Iya, hadiahnya hanya itu saja, itu akan bosan, betul juga. Dan karena dia itu mungkin siswa itu akan seperti ini. Saya menghasilkan ini, nanti kan saya dapat hadiah. Nah, itu. Ketika tidak ada hadiah, Iya, betul sekali. Ketika tidak ada hadiah, jadi ketergantungan sekali pikiran. Nah, di sini kalau dia tidak ada hadiah pasti nggak ada hadiahnya ini, saya tidak akan mengerjakan. hadiahnya pun kalau lanjut
Iya, karena iya. Adanya buku saya sudah banyak dan Iya betul sekali. Nah, jadi pemberian hadiah itu tidak akan meningkatkan prestasi siswa. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju tidak dengan guru itu harus mampu memberikan solusi terhadap apa yang ada masalah apa dengan siswa tersebut? Setuju? kurang setuju lah. Tidak hanya memberikan membantu ya, membantu bukan memberikan. Oke. Ada yang lain? Bagaimana dengan nomor 3? Memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Iya, kurang setuju ya. Nah, di sini kalau kita sebagai guru ya tidak hanya memberikan solusi, tapi kita juga harus membantu mencarikan ya solusinya, mencarikan membantu siswanya untuk memecahkan masalah seperti itu. Oke, boleh. Kemudian sekarang saya nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju tidak? Oh, kurang setuju ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita sebagai teman kayaknya tidak dihargai, ya. Iya, di sini nanti siswanya iya betul menyepelekan seperti itu. Nah, dari pernyataan itu nanti kita akan membahas tentang disiplin positif, di mana di sini ada konsep budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari sini yang pertama adalah di sini sudah ada filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samanya. Jadi kita itu kepada murid-murid kita itu ibaratkan sebagai tanah yang kita untuk bercocok tanam. Kita ipuk-ipuk, kita beri pupuk, kita memberikan merawat ya. Tapi ingat, siswa itu punya kodrat alam yang tidak mungkin diam. Ya, jadi maka dari itu kita itu untuk kurikulum merdeka ini mengutamakan pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya sesuai dengan minat bakat siswa seperti itu. Nah, ini yang kodrat alam. Jadi dia makanya di sini tidak mungkin guru itu harus berubah jadi misalnya kotak seperti itu, tidak. Tapi harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apalagi zaman sekarang ya, kita harus sesuai dengan zamannya. Tidak. Dulu saya pakai ini. Nah, sekarang sudah tidak zamannya. Jadi sekarang sudah harus pakai yang sesuai dengan zamannya. Karena belum tentu kita menerapkan pembelajaran yang seperti dulu itu anak senang. Karena di sini itu jadi lingkungan itu sudah menyenangkan dulu, menyenangkan si anak untuk belajar nantinya. Kemudian yang kedua budaya positif. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Di mana nanti akan sedikit saya jelaskan tentang pembelajaran yang menerapkan budaya positif. Kemudian pembelajaran yang tadi sudah disampaikan, yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan
dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kita muaranya tetap sekarang pada profil belajar Pancasila. Dan tadi sudah saya sampaikan, jadi pembelajarannya itu adalah berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, sekarang kita sudah paham tentang profil belajar Pancasila yang setiap kali ya, yaitu termasuk profil belajar muaranya nanti di sini, di mana kita menerapkan apapun tujuan pelajaran kemarin yang sudah saya terapkan di visi itu juga muaranya adalah profil belajar Pancasila. Bapak Ibu sudah hafal semua ya, 6 profil belajar Pancasila. Kemudian ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol siswa. Apa sih guru itu selalu mengontrol siswa? Nah itu seperti itu. Tidak kan? Harusnya tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Iya tidak? Tidak juga di sini ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apalagi ini dikritik terus jadi menguatkan karakter. Malah mungkin ya, betul Bu. Malah jadi ya itu seperti itu. Kritik bukan malah terbangun tapi malah nanti mungkin seperti itu, benar. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya. ini yang kadang-kadang kita masih menemui yang seperti itu di lingkungan kita seperti itu. Jadi yang dewasa itu yang paling benar ya, paling berkuasa seperti itu. Padahal kan tidak. Ya, dia itu punya hak seperti itu. Jadi orang dewasa itu sekarang berusaha menerapkan tidak harus yang paling benar gitu. Nah itu untuk miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian di sini yang sudah saya sampaikan tadi ada disiplin positif, yang mana disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Belajar jadi tidak instan untuk menjadi disiplin. Pikiran kita dengan disiplin adalah apa? Peraturan. Ya, menaati peraturan harus nanti kalau tidak dihukum. Nah itu pasti seperti itu. Nah disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi itu disiplin yang muncul dari diri. Iya, dari internal, faktor internal itu. Jadi tidak karena saya nanti mau dihukum, mau ini, jadi saya harus disiplin seperti itu. Bukan, tapi disiplin itu belajar nantinya kita itu akan bertanggung jawab sesuai berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, tadi dia sudah sadar sendiri tanpa harus ada imbalan, tanpa harus ada hukuman, apalagi ancaman seperti itu. Ya. Jadi sadar diri betul. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi faktor intrinsik ini yang kita harapkan nantinya pada siswa-siswa kita untuk belajar dan menjadi anak yang disiplin seperti itu. Disiplin di sini jadi nanti menumbuhkan kesadaran. Tapi memang sulit ya Bu, sulit. Itu memang sulit. Nah itu biasanya kita mulai dari siapa supaya kita itu anak-anak kita itu disiplin. Iya betul, dari diri kita sendiri. Ketika kita
kayaknya itu ada di Jakarta, yaitu harus menjadi pemimpin belajar, menjadi contoh, teladan. Kita menjadi teladan. Nah, setelah kita berperilaku disiplin, berperilaku yang baik, insya Allah nanti anak-anak kita juga akan berperilaku yang baik seperti itu. Nah itu kita selalu memotivasi anak-anak kita supaya berdisiplin, tapi kita juga harus sudah punya disiplin dulu. Iya, sebelum kita mengajari anak-anak itu kita sudah harus disiplin dulu seperti itu. Nah, mari kita berlatih dari diri kita sendiri untuk lebih berbudaya disiplin. Tadi sudah disampaikan ada nilai kebajikan universal, di mana di sini kalau kita adalah di instansi sekolah kita muatannya adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian ini ada menurut Ibu Priyantari Yes program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan yang lainnya. Kemudian untuk nilai kebajikan yang lain adalah keterampilan hidup, life skill-nya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah itu kita contohkan memberikan yang terbaik pada diri. Itu nilai-nilai kebajikan yang dapat kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia biasa tentunya kita mesti ada motivasi yang menjadikan kita melakukan hal tersebut. Motivasi itu siapa? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 motivasi kita amati ya Bu bersama. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Bapak Ibu berada di posisi yang mana ini? Motivasi kita itu dari Bapak Ibu itu dari yang mana ini? Sudah di posisi yang mana? Menghindari apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang mana Ibu? Gak apa-apa Ibu. Silakan sampaikan saja. Kenapa kok? Nah, Ibu silakan. Iya, siapa yang menyampaikan? Salah satu saja. Di sini ada motivasi perilaku manusia itu ada 3: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Posisi Bapak Ibu di mana ini? Kalau melihat hal ini, kita jujur saja masih mau masuk ke yang nomor 3. Setelah diharapkan setelah mempelajari hari ini budaya positif, kita nanti akan pindah ke yang nomor 3. Sementara sekarang itu murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar, karena ada iming-iming hadiah. Sementara ini, tapi setelah kita dapat ilmu hari ini, kita sepakat nanti kita akan menerapkan disiplin positif untuk masuk ke posisi ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dan diri sendiri. Setuju ya Bapak Ibu? Iya. Terus dan pasti semuanya yang namanya manusia lah ya, pasti seperti itu. Dari pertama saya sendiri dulu itu masih seperti itu. Begitu melihat ini, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Aku
apalagi pada waktu sekolah masih seperti itu. Di sekolah murid-murid kita itu masih banyak yang melakukan disiplin karena dia itu takut dihukum. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan. Nah, murid kita juga masih seperti itu. Saya dapat hadiah nantinya kalau saya berangkat kasih setiap hari. Saya yang mendapat hadiah tidak mendisiplin. iya begitu. Nah, di sini masih seperti itu. Nanti dan itu kayaknya hampir semuanya itu masih seperti itu, mendapatkan imbalan. Nah, ini juga termasuk pada motivasi ekstrinsik. Nah, yang ketiga ini tadi sudah, mudah-mudahan nanti setelah ini kita akan menjadi motivasi kita itu yang nomor 3, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid itu melakukan disiplin dari diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan yang intrinsik. Jadi dia itu sudah sadar yang harus saya lakukan seperti ini untuk kebaikan siapa? Kebaikan diri sendiri. Itu seperti itu. Butuh ya, betul. Iya, semuanya butuh proses, Bu. Tidak semuanya. Iya, tidak semuanya langsung bisa ke nomor 3 seperti itu. Kita butuh proses. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tuh, apa yang kita inginkan, yaitu termasuk pada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Nah, bertahan hidup. Kita kalau tidak makan gimana? Nah, itu. Maka dari itu, makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan itu adalah yang termasuk kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Supaya kita terus bertahan hidup, nah, maka kita akan melakukan memenuhi kebutuhan bertahan hidup itu. Kita bekerja untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan kita, makan, pakaian, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kayak guru kita itu pasti butuh kasih sayang. Kadang-kadang anak yang seperti ini, apa namanya itu, lari-lari. Nah, lari-lari, dia itu melakukan itu untuk apa? Untuk kita kita perhatikan. Untuk gurunya itu. Nah, kalau kita lihat seperti itu, kita otomatis akan memperhatikan murid itu. Maka dari itu, dia juga ditanya biar butuh perhatian. Nah, karena seperti itu, ya kayak kasus saya seperti itu waktu di kelas 1, itu ada anak yang seperti kalau dia jengkel terus keluar. Nah, ketika saya tanya, ya biar bu gurunya perhatikan, berarti kan dia butuh kasih sayang. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia juga. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Nah, mandiri, memilih pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan dirinya. Nah, itu merupakan kebebasan. Dia akan melakukan hal apa untuk memenuhi kebutuhan dasar kebebasan, punya kebebasan. Kemudian ini yang keempat, kesenangan. Biasanya kita sering jumpai di murid kita. Kesenangan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu. Kesenangan, dia akan berlari, ya kan? Ada yang seperti itu di kelas panjenengan.
kebutuhan dasar kesenangan, senang. Kemudian yang kelima adalah penguasaan. Nah ini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kadang-kadang ada ya yang supaya ada penguasaan, saya harus bisa berprestasi, saya harus begini melakukan ini untuk dianggap. Nah seperti itu. Iya, divalidasi, diakui. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Ada yang pertama hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada kalau hukuman itu, kalau kita menerapkan hukuman bagaimana? Menyakitkan, ya tidak? Anak itu langsung dihukum. Begitu dia salah, dia langsung mendapatkan hukuman. Biasanya hukuman itu secara langsung, tidak ada diskusi sebelumnya, tapi dia langsung mendapatkan hukuman. Kemudian hukuman juga akan menjadikan tidak nyaman bagi murid kita. Kemudian murid itu takut dan hukuman itu memaksa. Kemudian jadi si murid malah berbohong, menimbulkan masalah. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah itu kalau kita menerapkan pada posisi kontrol hukuman, akhirnya anak itu akan menjadi minder kalau kita beri hukuman. Kemudian yang kedua, ini juga tidak efektif juga, penghargaan. Tadi sudah disampaikan tidak efektif, merusak hubungan. Nah kan ada di kelas kita yang dapat hadiah itu hanya itu saja, anak itu pasti lah paling-palingnya kain mau melihat hadiah. Nah paling seperti itu, akhirnya kecemburuan sosial juga. Kemudian mematikan kreativitas. Nah nanti saya palingnya punya itu yang paling bagus. Nah akhirnya jadi mematikan kreativitas. Iya. Kemudian hukum dengan sistem ranking. Alhamdulillah ya, di sekolah kita sudah tidak ada perankingan ya. Kemudian merampas hak dan hak menghargai dirinya ya. Kemudian yang ketiga, konsekuensi. Dalam konsekuensi kita sudah sering ya ada masalah, kita sudah menggunakan konsekuensi. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan dan stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian yang keempat, restitusi. Murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau kita melakukan restitusi ya, murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Seperti pada observasi pada bulan Agustus kemarin lah, semester kemarin kita juga sudah menerapkan disiplin positif yang berada di kelas masing-masing. Kita sudah praktek untuk disiplin positif di kelas masing-masing. Untuk selanjutnya, sebelum saya mulai ke slide selanjutnya, kita breaking dulu ya Bapak Ibu sebentar. Oke. Ya, bisa kita berdiri. Oke. Berdiri sebentar. Nanti kita breaking berurutan Ibu.
berdua saja. Berdua saja. Yang lain berurutan sana. Nah, berurutan satu. Nah, ini kan sana. Iya, baris jadi satu. Tidak. Tidak. Tenang saja. Tidak. Baris ke belakang. Nah, ya. Ayo pun pegang pundaknya teman-temannya. Iya. Ya. Nanti dulu. Hujan rintik-rintik. Nah, hujan rintik-rintik. Hujan-hujan batu. Hujan-hujan batu. Hujan-hujan batu. Petir menyambar. Petir menyambar. Petir menyambar. Hujan-hujan badai. Nah, sekarang kebalikannya. Boleh hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Ombak-ombak badai, ombak-ombak badai, ya tepuk tangan untuk kita semuanya. Maaf ya. Hujan batunya kurang banyak ya. Iya, nanti ditambahin. Suka hujan batu ya, yang agak enak di bedah kita. Kalau hanya hujan-hujan rintik-rintik itu kurang keras. Nah, sekarang tadi sudah konsep kembali ke laptop. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid kita. Yang pertama adalah pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu disampaikan oleh Geseng 2004. Jadi kita itu menciptakan murid itu untuk menyadari kesalahannya, kemudian kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, di sini ada ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Tuh. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kalau kita peraturan biasanya memaksa ya. Kalau ini tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Seperti hukuman seperti itu. Tapi kita fokusnya pada perbaikan karakter. Kemudian yang ke-8, menguatkan dan fokus pada solusi. Bukan kita menjustis kamu salah, kamu ini. Nah, tapi kita menguatkan dan fokus pada kita cari solusinya, bukan malah menyalahkan si siswa, tapi kita fokus pada memecahkan masalah, kita mencarikan solusi. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, restitusi dan konsekuensi. Tadi sudah disampaikan ya. Nah, ini di sini ada contoh kasusnya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Kita masih sering menemui Ibu. Ya enggak Pak? Kita sering menemui enggak? Iya, sering sekali. Kadang-kadang ada yang di mana? Iya, ada yang
ini kadang-kadang langsung tidak melihat dan biasanya hukumannya hukuman fisik. Nih, hukuman guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Ada gunanya tidak Bu kalau seperti ini? Tidak ada. Itulah hukuman itu seperti itu. Guru marah dan murid menjadi takut. Pasang muka yang marah pasti mereka akan takut. Tapi kalau besoknya lagi seperti itu, mereka sudah tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Tuh. Kemudian yang kedua ya konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah biasanya kalau konsekuensi kita sudah diskusikan bersama gitu. Apa yang akan dilakukan jika tidak mengerjakan PR seperti itu? Ini dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita tanya dulu, kenapa tidak mengerjakan PR? Ada masalah apa kok sampai PR-nya tidak dikerjakan? Kita tanya dulu. Nah itu kadang-kadang Bu itu ibu saya sakit misalnya seperti itu. Kita kan jadi tahu kenapa sih anak itu tidak mengerjakan PR. Ya. Jadi jangan langsung kasih hukuman. Nah seperti itu. Tapi kita tanyakan dulu keyakinan kelas yang mana yang sudah kita langgar seperti itu. Nanti jadi siswa itu dari dalam akan perlahan-lahan untuk meyakini keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi gurunya lebih terbuka, siswanya juga dia tidak akan merasa marah dengan gurunya, tapi dia malah akan menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaannya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada menghukum, tadi sudah. Kemudian membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Bapak Ibu berada di posisi manakah? Di posisi kontrol restitusi ini. Harusnya tanya manajer. Ya. Apa sebagai penghukum? Apa membuat rasa bersalah? Teman, pemantau atau manajer. Nah, penghukum biasanya kita langsung memberikan hukuman, malah anak jadi akan apa? Takut, merasa dendam, iya tidak. Nah, besok seperti itu lagi. Dan kalau kita sebagai penghukum, dia itu pasti akan ingat sampai sampai kapan? Oh, saya pernah dihukum sama guru itu. Nah, saya pernah. Nah, pengalaman juga ya. Iya. Tapi kalau dulu memang seperti itu. Iya, dulu. Nah, kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kita pelan, tapi kata-kata itu menyakitkan. Ya, jadi akhirnya dia itu merasa bersalah, akhirnya malah jadi anaknya minder. Ya tidak? Kamu tahu nggak? Kamu berbuat seperti itu, Buku kan jadi malu. Jadi, nah itu anaknya itu akan merasa bersalah dan jadi minder seperti itu. Kalau kita di posisi pembuat rasa bersalah, dia tidak akan berubah, tapi dia akan malah minder. Kemudian yang ketiga, teman. Posisi kontrol restitusi yang ketiga adalah teman.
Kalau kita sebagai apa sih nantinya kita itu tidak akan dihargai, tapi hanya disepelekan. Kalau kita memposisikan diri kita itu sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, wong anak ya. Kalau kita pantau terus pasti akan itulah kayaknya Pak Guru sering melihat ini, nah itu dia itu akan malah jadi kelunjak ya. Intinya tidak akan menjadikan dia cerdas, tapi malahan kadang-kadang jadi seperti itu. Kemudian manajer, nah di sini kita seharusnya sudah menjadi manajer, di mana kita akan apabila ada masalah kita cari dulu, kita gali dulu masalahnya apa, kenapa menjadi seperti ini, kita gali dulu. Insya Allah nanti dengan kita memposisikan diri sebagai manajer, masalah akan teratasi dan anak itu akan sedikit demi sedikit dia akan berubah untuk karakter yang lebih baik. Nah, di sini sudah saya salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi,
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat Mila merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu
kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar tadi sudah digambarkan oleh posisi Naren yang terlambat. Yang pertama ada penghukum, merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau sebagai penghukum, ini ada contoh penerapan 5 kasus posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, di sekolah kita masih menggunakan ini tidak ya? Kalau kita lihat di sini, penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, kita nanti sedikit demi sedikit ya. Berarti ini adalah sebagai penghukum. Kita sudah siap, begitu ada yang menyiapkan, ada salah satu tidak memakai seragam. Akhirnya kita bisa di luar barisan itu. Nah, sedikit demi sedikit kita sudah tahu ini bahwa ini adalah penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah itu pasti dengan tidak sadar kita menyampaikan seperti itu ya. Karena apa? Yang melanggar hanya itu saja ya. Itu. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga karena ini tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa salah. Lah salah kok tidak apa-apa ya. Nah itu sebagai teman, itu juga tidak bagus. Kemudian memantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, apakah kamu tahu konsekuensinya? Iya Bu, saya harus baris di sebelah sana. Itu sebagai pemantau. Kemudian yang kita harapkan nantinya kita menjadi posisi yang ke-5.
Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu mudah-mudahan dengan kita belajar 5 posisi kontrol, kita nantinya bisa menjadi posisi kontrol yang ke-5. Mudah-mudahan. Kita lanjut ya. Di sini ada mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Belum ada yang mau menyampaikan? Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kan berasal dari Menurut saya kalau peraturan itu kan berasal dari satu pihak, berarti dari guru. Kalau keyakinan kelas itu berasal dari pendapat atau kesepakatan semua murid yang ada di kelas itu. Jadi dari siswa oleh siswa untuk siswa. Kalau ini kan kalau yang menurut kan dari orang dewasa untuk anak sendiri. Terima kasih. Terima kasih ya. Mengapa keyakinan kelas? Ya tadi sudah disampaikan. Kalau keyakinan kelas itu yang membuat siapa? Kita sepakati bersama. Itu nanti akan lebih anak itu lebih bertanggung jawab dengan keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Ya peraturan dibuat oleh dari satu pihak. Sudah terpampang peraturan kelas. Nah seperti itu. Benar? Nah kalau keyakinan kelas biasanya kita diskusikan dulu. Nah ini keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itu contohnya di sini ada tentang penggunaan helm. Ya tidak? Kita karena peraturan, tapi kita kadang melanggarnya. Nah di sini ada bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, kemudian dibuat tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Biasanya peraturan keyakinan kelas itu hanya 3 ataupun 4 biasanya seperti itu. Berupa pernyataan. Iya betul. Kalau itu maksimal itu 7. Kemudian berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan, ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, biasanya kita itu sudah melaksanakan tentang pembuatan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kita sudah membuat keyakinan kelas dengan persetujuan semua siswa. Alhamdulillah di sekolah kita sudah mempraktekkan dan dampak dari itu sudah saya rasakan sendiri di kelas saya, terutama sudah saya sampaikan kalau setiap mau pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas dan alhamdulillah dampak dari kita membuat keyakinan kelas itu pembelajaran menjadi lebih efektif. Itu untuk pembuatan keyakinan kelas. Nah di sini saya sudah praktekkan ada beberapa tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas saya. Dan keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif, kemudian mengandung nilai kebajikan. Bisa dilakukan seperti ini contohnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu kan kalimat negatif. Nah itu dibuat menjadi kalimat positif. Membuang sampah pada tempatnya. Nah itu termasuk pada nilai kebajikan apa? Kebersihan. Nah itu jadi menjaga kebersihan seperti itu. Kemudian ada anak yang bernilai jangan membuat gaduh.
Nah, itu juga bisa diganti menjadi kalimat positif. Duduk dengan rapi. Jangan terlambat. Nah, itu juga diganti untuk menggunakan kalimat positif. Datang tepat waktu. Nah, itu merupakan contoh-contoh pembuatan keyakinan kelas. Sekarang ada, nah sudah ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada tiga segitiga restitusi itu ada tiga tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Yang pertama adalah, nah ini, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau kita mempraktekkan segitiga restitusi, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu akan merasa anak itu tidak merasa bersalah banget kayaknya. Nah, kalau seperti itu, dia guru itu mencoba menstabilkan identitas kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, ini kadang-kadang melakukan tindakan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Nah, di sini dengan validasi tindakan yang salah, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid kita. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan memvalidasi tindakan yang salah yang sudah dilakukan oleh murid kita misalnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita. Kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, apa keyakinan kelas kita? Ayo coba, nah, seperti itu. Itu untuk menanyakan keyakinan. Jadi tahapan dari segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, nah, menstabilkan identitas, memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu merupakan ini ada contoh sebenarnya penerapan segitiga restitusi, tapi kemarin kita juga sudah praktek sendiri ya, sudah paham ya tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi saya skip saja, dan kemarin saya juga sudah mengambil video untuk praktek segitiga restitusi di kelas 4 dan kelas 2. Di sini saya dengan tidak masuk sekolah seperti kasus di kelas saya, tidak pernah masuk sekolah. Kemudian yang kedua, kasus saya tidak mau masuk ke kelas, walaupun sudah masuk ke sekolah, tapi dia tidak pernah mau ikut ke kelas. Nah, itu kita lanjutkan. Ini adalah refleksi. Nanti ada yang mau menyampaikan refleksi tentang kegiatan yang saya lakukan. Ada peristiwa, kemudian perasaan, pembelajaran, dan penerapan.
monggo saya sampaikan yang mau menyampaikan tentang yang sudah saya sampaikan tadi tentang disiplin positif. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Juliatun atas pemaparannya tentang diseminasi ini, disiplin positif. Menurut saya sangat membantu sekali, terutama untuk pembelajaran yang ada di kelas, di mana untuk disiplin positif itu memang perlu kita terapkan nih Bapak Ibu di dalam pembelajaran kita supaya nantinya pembelajaran ya bisa efektif, ya bisa mengena juga di siswa, sehingga perasaan tadi pertanyaannya setelah pemaparan Ibu, ya saya jadi lebih memahami Ibu Juliatun di sini bahwa ternyata menjadi seorang guru juga dalam mengendalikan posisi tadi kita di dalam kondisi kelas, kita bisa nantinya menjadi manajerial seperti itu yang bisa diharapkan pastinya untuk Bapak Ibu semua. Dan dari pemaparan Ibu juga tadi saya mendapatkan informasi yang banyak terkait penanganan terhadap beberapa kasus yang ada di kelas seperti itu. Jadi memang perlu adanya proses sedikit demi sedikit, dan terima kasih Bu Juli. Nantinya saya juga pengen sekali menerapkan manajerial seperti ini, di mana kita tidak menghardik siswa, kita juga bisa memposisikan siswa selayaknya seperti yang disampaikan tadi, apa ya Bu Julian? Ya seperti itu. Mungkin itu Bu Juli yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu April yang sudah menyampaikan refleksinya. Nah, mungkin ini ada kutipan. Disiplin diri adalah bentuk kebebasan, bebas dari kemalasan dan kelesuan, kebebasan dari harapan dan tuntunan orang lain, kebebasan dari kelemahan dan ketakutan dan keraguan. Disiplin diri memungkinkan seseorang merasakan individualitasnya, kekuatan batinnya, bakatnya. Dia adalah tuan dari budak, pikiran dan emosinya. Itu menurut Hoffman. Nah, di sini kita sudah di penghujung, di penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan kita bisa mempraktekkan disiplin positif. Mulai dari siapa? Mulai dari kita sendiri, diri kita sendiri. Kemudian nanti bisa ditularkan kepada anak-anak didik kita. Dia akan meniru kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, mereka juga akan melakukan hal yang baik pula. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bu Juliatun. Sekali lagi beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ini pemaparan yang luar biasa dan ilmunya mudah-mudahan pasti bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang keempat lain-lain, monggo lain-lainnya cukup. Dan yang terakhir kita berada di sesi yang terakhir, yaitu penutup. Marilah
dengan bacaan hamdalah terini. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.